wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian di mana saja berada yang dirahmati Allah. Melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, indah dan mulia ini, saya Bapak Burhan Sanusi sebagai pembimbing Majelis Ilmu Al-Amin Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Kabupaten Bualemo, Kecamatan Mananggu, dan Desa Mananggu. Melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat berhubungan dengan wabah virus corona. Sesungguhnya wabah virus corona itu adalah ujian besar, lebih besar daripada tsunami yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang hidup di atas dunia ini, agar manusia sadar dan insaf bahwa dunia yang kita tempati ini hanya bersifat sementara, hanya tempat persinggahan dan sifatnya sementara, sebelum kita menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Maka untuk di dunia ini manusia harus tahu dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menghidupkan di alam dunia ini sebenarnya hanya ingin menguji kepada manusia dengan ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menghidupkan di atas dunia ini semata-mata hanya untuk menguji kepada manusia siapa manusia yang sejati dan siapa manusia yang imitasi, siapa manusia yang murni dan siapa manusia yang loyal. Ketahuilah bahwa dunia yang Allah ciptakan ini semata-mata hanya tempat ujian atau panggung ujian bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Maksudnya manusia yang sejati atau manusia yang murni, manusia itulah yang tahan lama, yang dapat mencapai kehidupan yang kekal dan abadi. Dan manusia imitasi atau loyal, manusia yang tidak tahan lama, mereka itulah manusia yang panah, rusak, hancur, dan binasa. Maka manusia dihidupkan di dunia ini semata-mata Allah hanya ingin menguji dengan ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada mereka, agar manusia di atas dunia ini sadar dan insaf bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan dan sifatnya hanya sementara sebelum kita menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi pada hakikatnya dunia yang kita tempati ini hanyalah ujian atau cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Antara lain ujian dan cobaan itu ialah perintah-perintah Allah itu adalah ujian bagi manusia. Larangan-larangan Allah itu adalah ujian bagi manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Insan
ayat 2, Allah di sana telah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu samian basira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur antara benih lelaki dan benih perempuan. Sebenarnya Allah hanya ingin menguji kepada manusia. Hanya ingin manusia dengan beban perintah-perintah dan beban larangan-larangan. Maka karena itu Allah menjadikan dia mendengar dan melihat. Jadi dalam ayat ini bisa kita tarik sebuah kesimpulannya bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Setetes air mani, manusia semata-mata hanya ingin menguji kepada manusia dengan beban perintah-perintah dan beban larangan-larangan. Jadi pada hakikatnya hanyalah manusia yang mempergunakan pendengarannya untuk mendengar petunjuk dan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan manusia yang mempergunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Manusia itulah yang lulus, sukses, dan berhasil untuk menempuh ujian hidup di alam dunia ini. Dan manusia yang tidak mempergunakan pendengarannya untuk mendengar petunjuk dan ajaran Allah, dan tidak mempergunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka manusia itulah yang tidak lulus, tidak sukses, dan tidak berhasil dalam hal menempuh ujian hidup di dalam dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada hakikatnya hanya ingin menguji kepada manusia dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Siapa yang lulus, sukses, dan berhasil dalam hal menempuh ujian hidup ini, dan siapa yang tidak lulus, tidak sukses, dan tidak berhasil dalam hal menempuh ujian hidup di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di mana saja berada, dimuliakan Allah. Manusia dihidupkan di dunia ini diuji oleh Allah berbagai macam ujian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahf ayat 7, Allah di sana telah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menciptakan dan menjadikan apa yang di bumi itu adalah sebagai perhiasan baginya, atau perhiasan bagi bumi itu sendiri, maupun perhiasan bagi manusia itu sendiri. Sebenarnya Allah hanya ingin menguji kepada manusia dengan perhiasan. Yang dimaksud perhiasan di sini ialah perhiasan itu adalah permainan. Permainan artinya sendagura. Sendagura itu artinya fata morgana. Jadi apa saja yang ada di muka bumi ini hanyalah perhiasan, permainan, dan sendagura. Jadi tidak ada di dunia ini maupun di alam ini adalah yang sungguh-sungguh maupun yang benar-benar. Kalau kita berbicara yang sungguh-sungguh dan benar-benar, itulah kehidupan di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Sedangkan di dunia ini hanyalah permainan, perhiasan, sendagura. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sungguh-sungguh, hanya permainan.
Maka oleh karena itu Allah hanya ingin menguji manusia dengan perhiasan, dengan permainan, dengan senda gurau. Siapa yang lebih baik amal perbuatannya? Orang yang lebih baik amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia, apabila ia mati kembali menghadap Allah, maka dialah yang disediakan Allah yang disebut al-jannah atau surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang ada di sana, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang lebih baik amal perbuatannya. Dan orang-orang yang lebih buruk perbuatannya di dunia ini, apabila ia mati kembali menghadap Allah, maka Allah tempatkan ia di dalam neraka yang penuh dengan siksaan dan murkaan yang ada di sana. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menghidupkan manusia di dunia ini semata-mata hanya diuji dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah, bahkan berbagai macam bala bencana. Maka Allah hanya ingin menguji siapa manusia yang terburuk, yang buruk, dan manusia yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah sudah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah la'allahum yarji'un. Setiap yang bernapas, yang bernyawa, yang berjiwa, atau yang bernama hidup, pasti merasakan sakit dan pedihnya sakaratil maut di saat ia mati. Yang bernapas, yang bernyawa, pasti merasakan sakit dan pedihnya mati di saat ia mati. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji kamu, menguji kamu dengan sungguh-sungguh keburukan dan kebaikan. Keburukan dan kebaikan sebagai ujian dan cobaan yang sebenar-benarnya. Setelah itu, setelah manusia diuji dengan keburukan dan kebaikan, maka hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia ini diuji dengan keburukan dan kebaikan. Orang yang mengerjakan keburukan sewaktu hidup di dunia, maka Allah siapkan baginya neraka, tempat kembalinya, yang penuh dengan siksaan, murkaan, dan azab yang ada di dalamnya. Dan orang yang berbuat kebaikan sewaktu hidup di dunia ini, maka Allah siapkan baginya atau tempat di dalam surga yang penuh dengan keindahan, kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi pada hakikatnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan manusia, kemudian menghidupkan manusia di alam dunia ini, tidak lain dan tak bukan hanyalah untuk diuji. Jadi dunia ini adalah panggung ujian, dan tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia yang tidak lepas dari ujian, cobaan, dan bala bencana. Hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu sekalian di mana saja berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menghidupkan di dunia ini semata-mata hanya diuji dengan berbagai macam ujian. Jadi keburukan dan kebaikan itu ujian. Kau pastikan
dan ketakwaan itu ujian. Penderitaan dan kebahagiaan itu ujian. Kesengsaraan dan kenikmatan itu ujian. Kesusahan dan kesenangan itu ujian. Kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Kesakitan dan kesehatan itu ujian. Bahkan mati dan hidup sekalipun adalah ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup itu adalah Allah. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Sebenarnya Allah hanya ingin menguji kepada manusia. Siapa yang lebih baik amal perbuatannya dan siapa yang lebih buruk amal perbuatannya. Yang lebih baik amal perbuatannya di saat ia kembali menghadap kepada Allah, maka Allah menyediakan baginya tempat yang terpuji, yaitu surga, tempat kembalinya. Dan orang yang berbuat keburukan di dunia ini jelas disediakan tempat yang tercela. Maka oleh karena itu manusia hidup di dunia ini harus tahu apa tujuan Allah menciptakan manusia di alam rahim kandungan sang ibunya. Setelah itu, kenapa ia dilahirkan dan dihidupkan di dunia ini? Manusia dihidupkan di dunia ini semata-mata hanya diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Ingatlah, ketika Nabi Adam alaihissalam tidak kuasa hidup di dalam sorga, tidak kuasa hidup dalam sorga dengan melanggar undang-undang, maka ia akan diusir dan dikeluarkan dari dalam sorga, kemudian diturunkan ke alam dunia ini untuk diuji keimanannya. Apakah dia kuasa atau berhasil? Kalau dia kuasa dan berhasil, maka ia akan dikembalikan ke dalam sorga dengan hati yang senang dan gembira. Pun pula anak cucu Adam atau manusia tidak kuasa menghadapi segala macam ujian, cobaan, dan musibah, bahkan bala bencana. Malah manusia akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini perlu kita pahami bersama. Jadi manusia dihidupkan di dunia ini hanya diuji siapa manusia yang sejati dan siapa manusia yang imitasi, siapa manusia yang murni dan siapa manusia yang loyal. Jadi manusia yang sejati dan murni, maka itulah manusia yang disediakan oleh Allah tempat yang tinggi, tempat yang tinggi dan mulia. Dan orang dan manusia yang imitasi ataupun loyal disediakan oleh Allah tempat yang rendah dan hina, yaitu neraka. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyadari dan menginsafi bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sifatnya hanya sementara. Apapun kita miliki, kita punyai di dalam dunia ini, semuanya hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua punah, rusak dan hancur binasa. Oleh karena itu, manusia harus sadar dan insaf. Sebelum kita menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi, maka di alam dunia inilah kita harus banyak mempersiapkan bekal.
akan disiksa. Karena dengan jelas orang pergi ke tempat yang jauh, ke alam yang jauh, kalau tanpa membawa bekal, sudah dengan jelas sampai di sana sengsara hidupnya dan menderita hidupnya. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah, sebelum kita meninggalkan alam ini, maka marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan bekal dari dunia untuk akhirat dan dari hidup untuk matinya, agar kita termasuk orang yang sukses dan orang yang berhasil apabila kita telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita yang kita kerjakan di dunia ini. Semua amal perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun yang buruk, semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Hadirin wal hadirat yang berbahagia di mana saja berada, dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innar rajula la takunu lahu darajatu indallahi la yablughuha bi amalihi yutala bi balain fi jasmihi wa yablughuha bi jalih." Sesungguhnya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan suatu derajat yang tinggi dan mulia, tetapi tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan. Maka karena itu Allah menurunkan ujian dan bala bencana yang menimpa jasmaninya. Maka dengan bala itulah ia akan mencapai derajat yang tinggi maupun mulia. Jadi ada derajat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah yang tidak bisa dicapai oleh amal perbuatan manusia. Betapapun hebatnya amal perbuatannya, ia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi itu maupun mulia, kecuali bisa dicapai dengan bala bencana. Siapa yang sudah ditimpa oleh Allah bala bencana, maka dialah yang bisa mencapai suatu derajat tersebut. Inilah hikmah daripada ujian, cobaan maupun musibah atau bala bencana yang Allah turunkan ke alam dunia ini. Jadi di balik ujian, di balik cobaan, di balik musibah, di balik bala bencana itu pasti ada hikmahnya, pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Tetapi manusia tidak paham dan tidak mengerti tentang ujian, cobaan dan musibah maupun bala bencana yang Allah timpakan kepadanya. Berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asaddu bala? Ayun nasi asaddu balai?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya maupun bala bencananya yang ditimpakan Allah kepadanya? Nabi menjawab, "Al-anbiya, summa salihun, summal amsalu, fal amsalu." Manusia yang paling banyak mengenyam ujian, beratnya ujian yang ditimpakan Allah adalah para nabi. Al-anbiya, jadi para nabi itu yang paling banyak mengenyam ujian, menderita dengan ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Para nabi. Yang kedua adalah summa salihun, manusia yang paling berat ujiannya yang Allah timpakan kepadanya ialah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang berbuat amal kebaikan. Jadi ujian ini
cobaan ini diturunkan kepada para nabi, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Justru berbuat kebaikan, orang berbuat kebaikan, mereka lah yang paling banyak menderita dengan ujian dan cobaan Allah timpakan kepada mereka. Yang ketiga, manusia yang paling berat mendapatkan ujian maupun cobaan ialah summal amsalu fal amsalu, orang-orang yang semisal dan serupa dengan para nabi dan orang-orang salihin. Mereka itu bukan para nabi, bukan juga orang-orang salihin, tapi serupa dan semisal dengan mereka. Jadi mereka juga yang paling banyak merasakan cobaan dan ujian yang Allah timpakan ke dunia ini. Jadi hadirin wal hadirat yang berbahagia di mana saja berada, rahimakumullah. Kiranya hanya sekian dan demikian pembahasan tentang wabah virus corona. Sesungguhnya wabah virus corona itu adalah ujian besar, lebih besar daripada tsunami yang Allah timpakan kepada manusia yang hidup di dunia ini, agar manusia hidup di dunia ini sadar dan insaf. Karena dunia yang kita huni ini, dunia yang kita duduki ini, dunia yang kita tempati ini hanya tempat persinggahan dan sifatnya sementara. Apapun yang kita miliki, yang kita punyai di dunia ini, sifatnya hanya sementara. Tidak ada satupun yang kita bisa miliki di dunia ini. Hanya sementara sifatnya. Apapun sifatnya sementara. Sebagaimana Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisimu, semuanya akan panah, rusak, hancur dan binasa. Dan apa saja yang ada di sisi Allah, justru itulah yang bakal kekal dan abadi. Jadi manusia, tolong dipahami ayat ini agar kita sadar hidup di dunia ini. Apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, yang di sisi kita maupun di sekitar kita, semuanya adalah panah, rusak dan hancur binasa. Namun apa saja yang sudah ada di sisi Allah, maka justru itulah yang bakal kekal dan abadi bersama kamu untuk selama-lamanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia di mana saja berada, rahimakumullah. Jadi kiranya hanya sekian dan demikian penjelasan tentang wabah virus corona adalah ujian besar daripada tsunami. Mudah-mudahan daripada tsunami. Dan perlu diingat, jangan dilupakan bahwa besok hari Kamis tanggal 7 akan ada sambungannya lagi daripada pembahasan hari ini. Besok hari Kamis tanggal 7 ada sambungannya atau lanjutannya daripada pembahasan hari ini. Hari ini kita membicarakan tentang ujian, bahwa wabah virus corona adalah ujian yang besar yang ditimpakan Allah kepada manusia. Maka besok hari Kamis tanggal 7 yang kita bahas, kita bicarakan adalah wabah virus corona. Wabah virus corona itu adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di darat dan di laut. Dan selanjutnya, saya akan menghimbau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat bangsa Indonesia, bahwa kita harus mentaati, mematuhi apa yang telah menjadi peraturan
yaitu pertama harus memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat jangan berkerumun. Nah, karena dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah telah berfirman, apa? Wakarna fi buyutikunna. Wakarna fi buyutikunna. Maksudnya, hendaklah kamu berada di dalam rumah. Ini artinya apa? Selama masih ada wabah virus corona, jangan dulu kita keluar. Harus kita selalu berada di rumah. Ya, kita berada di rumah. Jadi segala apapun yang menjadi peraturan yang diatur oleh pemerintah, mari kita bersama mentaati dan mematuhi. Insya Allah dengan ketaatan kita maupun kepatuhan kita, insya Allah wabah virus corona ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi, akan dibersihkan oleh Allah dari permukaan bumi. Maka dengan itulah mari kita sama-sama, bukan sekedar kita harus mentaati Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita juga harus taat kepada peraturan pemerintah. Atiullaha wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan harus kita taat kepada pemerintah di antara kamu. Ya, jadi taatlah segala peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Maka dengan itu, insya Allah wabah virus corona akan segera diangkat dari permukaan bumi, dibersihkan dari permukaan bumi. Ya, dengan cepat Allah diangkat dari permukaan bumi. Inilah menjadi satu harapan yang luar biasa untuk kita harapkan ya kepada orang-orang, terutama orang-orang yang berilmu. Mari kita sama-sama orang-orang berilmu ya, berdoa, bermohon, meminta kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan penuh rendah diri, penuh tawadu. Insya Allah wabah virus corona akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi ini, akan dibersihkan dari permukaan bumi ini. Semoga apa-apa telah saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat kepada kita sekalian. Dan semoga pula apa saja yang telah saya sampaikan ini menambah wawasan kita sekalian, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih menambah lagi tentang ilmu pengetahuan kita yang telah kita miliki. Usikum menafsi. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan ini. Usikum menafsi bitaqwallah. Fa ilallahil mustaqam wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MUI ada.